Memasuki era teknologi digital saat ini, banyak sekali perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, teman-teman. Karena hal ini tuh berjalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Adanya kemajuan teknologi yang mengglobal mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, maupun pendidikan. Peningkatan penciptaan teknologi saat ini, semua pihak yang ada di dalam dunia pendidikan harus menyeimbangkan dan mengikuti kemajuan teknologi yang ada. Seiring berjalannya waktu, teknologi dalam dunia pendidikan terus berkembang pesat, di mana semua hal harus memanfaatkan teknologi untuk mempengaruhi pekerjaan. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Natalia Jeva Matana Simanjuntak. Pada hari ini saya akan menjadi moderator pada podcast kalian pada hari ini. Nah, hari ini aku tuh bener-bener gak sabar nih teman-teman mau membahas podcast pada hari ini. Karena kenapa? Hari ini tuh aku ditemenin oleh dua narasumber mas-mas yang terkeren ini. Bisa diperkenalkan diri dulu. Halo, saya Muhammad Patua. Halo, saya Muhammad Miftah. Kalian berdua kabarnya gimana nih? Alhamdulillah dari saya sendiri baik. Baik, kalau Mas Dua? Baik juga. Kalau Mbak Natalia gimana? Baik? Baik, puji Tuhan. Walaupun sebenarnya tadi dari rumah ke sini tuh perjalanannya macet banget karena hujan juga. Kalau Hujan? kalian? Kebetulan saya juga sama sih. Saya dari Bekasi Utara ke sini 1,5 jam loh. Udah gitu macet dan bagusnya nggak hujan sih waktu saya jalan ke sini. Oh, jadi agak lancar. Karena hujan lah ya. Nggak ada kendala lah. Paling cuma macet dikit. Kalau Mas Tua gimana? Saya dari tempat lumayan juga tadi. Sebenarnya nggak hujan sih. Tapi Aman. naik kendaraan sendiri atau kayak Iya. Grab bike gitu? Naik motor sendiri. Saya naik motor sendiri. Iya. Kalau saya tadi naik kendaraan bawa mobil sih untungnya, Oh. tapi saya kena macet jadinya nih. Iya sih, kalau bawa mobil pasti kayak gitu. Iya sih. Berarti yang paling jauh lu ya, Iya, saya paling jauh sih. Dari 1,5 Bekasi. jam. Dari mana? Bekasi Dari Bekasi. Utara, kabupaten. kabupaten dia. Jauh banget. Jauh banget. Nah, oh iya, kesibukan kalian hari ini, kesibukan sebelum-sebelumnya deh. Ya, kesibukan saya sehari-hari penjual bakso sih. Jadi setiap hari saya ngejual bakso. Menjual bakso. Iya, kesibukan saya selalu seperti itu setiap hari. Keren banget. Terus kalau Mas Tua? Kalau saya kebetulan bekerja ya? sampai Senin sampai Jumat lah. Jadi ada waktu Sabtu Minggu. Sabtu Bisa Minggu biasanya nonton. kemana tuh? Main biasanya. Main. Main malam mingguan ya. Terus sebelum ini saya mau ngebahas nih ke kalian ya. Langsung aja ke intinya ya. Aku tuh Boleh. hari ini tuh mau ngebahas podcast kita tuh tentang teknologi, Teknologi. tapi di bidang pendidikan. Iya, 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 iya. Karena kan yang kita tahu tuh, apalagi di zaman sekarang tuh pendidikan itu semakin pesat ya. Ya Bener? nggak sih? Kita bisa nge-google, YouTube, bahkan dari buku pun, jurnal pun itu banyak banget. Dari Google Scholar itu banyak banget. Kalau misalnya dari Mas Tua, Mas Miftah, itu mempengaruhi nggak sih di dunia pendidikan kalian? Mungkin di karir juga mungkin. Menurut saya sendiri, perkembangan teknologi di dunia pendidikan ini sangat mempengaruhi dan pasti ya setiap teknologi itu pasti ada kayak dampak positif dan negatif. Tapi menurut saya ini sangat membantu. Waktunya itu fleksibel banget sih. Kalau misalkan seperti kita nggak tahu sesuatu tentang ilmu, misalkan kayak ada tugas dari sosiologi nih, Ya. tugas yang kita nggak pahami, lalu kita bisa searching di Google, kayak di AI itu juga banyak kan. Oh Iya, itu sangat kayak membantu juga banget. ya. Tergantung dari kitanya sendiri menggunakan itu lebih bijak atau tidak. Kalau menurut Mas Lo gimana? Kalau menurut saya sangat membantu ya, karena dengan adanya teknologi kita semua ya bisa ngumpul kayak gini juga kan, bisa tektokan. Jadi apa yang kita bahas ya kita nggak tahu ya cari aja di internet kayak gitu. Tapi kalau menurut kalian berdua, bagus nggak sih menurut kalian kalau misalnya kita telan semua info-info yang ada di teknologi itu, maksudnya kayak seperti di Google? Karena terkadang aku juga dapat saran bahkan dari dosenku tersendiri kayak, kamu itu jangan menelan semua informasi yang ada di internet ya, karena itu semua itu ada aja yang bisa aja yang nggak sesuai dengan faktanya gitu kan. Harus membaca literatur, buku, bahkan jurnal itu juga belum tentu benar. Benar. Seperti yang saya bilang tadi, itu pasti ada sisi negatif dan positif. Tergantung kayak kita menggunakannya seperti apa. Kalau misalkan dalam dunia pendidikan ya,
Sisi positifnya ketika kemarin tuh ya 2019 kita mengenai COVID. Bagusnya kita udah ada di era digital. Kalau belum ada, gimana pendidikan kita? Pasti hancur sih. Benar juga sih, benar. Kalau menurut Mas Tua gimana? Kalau saya orang tipe yang menelan mentah-mentah ya dari internet. Jujur saya juga sebenarnya sama kayak Mas Tua nih Mas. Tapi Iya. kalau ini dalam bidang pendidikan pasti saya terima aja. Tapi beda lagi kalau berita-berita, sebenarnya banyak berita-berita ya hoax gitu kan. Ya Iya, itu pasti sih. ya kita tahu lah itu pasti bohong. Tapi untuk dari segi pendidikan ya saya percaya karena itu jurnal, itu makalah, ya itu udah pasti ada risetnya kan. Jadi ya saya percaya Iya, gitu. iya. Seharusnya kalau misalkan kita lebih bijak lagi, kita nggak hanya cukup satu kali meriset, tapi harus mungkin beberapa jurnal yang kita riset di internet. Ya lebih kita kayak lebih apa ya? Lebih meyakinkan diri kita. Kayak mana nih yang sebenarnya benar atau tidaknya gitu. Tapi gimana ya Mas cara menyikapinya itu? Karena jujur dari saya sendiri 5 jurnal itu nggak cukup gitu. 5 jurnal nggak cukup. Misalnya kayak gitu ya, kita mencari riset itu nggak cukup. Maksudnya cara menyikapinya gimana? Ya cara menyikapinya kalau misalnya belum cukup ya cari lagi. Itu kan untuk meningkatkan knowledge kita lagi kan. Bagusnya di situ. Tapi kalau misalnya dari pengalaman kalian berdua, pernah Gimana? nggak ngerasa kayak, aduh, ini tuh nggak ngebantu, kayak atau enggak, oh ini ngebantu banget, maksudnya itu kapan gitu? Pernah ngerasain seperti itu kalian berdua? Ketika mendapatkan tugas dari dosen yang mana kata kuncinya itu tidak ada di Google. Nah, aku juga lagi, bener lagi aku juga teman-teman kayak gitu juga nggak sih? Tapi gimana, Bang? Kalian kalau nggak tahu biasanya pakai AI nggak? AI. Iya. Iya sih, pasti itu pakai AI. Tapi justru yang AI itu sebenarnya ada yang jawabannya yang benar, Iya. ada juga yang menurut saya masih kurang gitu, masih kurang kalau menurut saya sih. Iya sih, untuk kurangnya itu ya paling kita menambahkan dari pencarian yang lain seperti YouTube, ya internet lain lah. Tapi- Jangan di Nggak. Kamu Riset setuju lain. nggak sama Gimana? jawaban-jawaban yang ada di AI gitu? Menurutmu itu benar nggak? Menurut aku sendiri itu nggak 100% benar ya, tapi itu bisa jadi referensi aja. Iya, gitu aja sih. Jadi referensi. Untuk menyikapi, iya. Tapi kalian berdua pernah mencoba AI seperti itu? Pernah sih, Pernah pernah. Saya sekali pernah gitu coba. Ya terkadang kalau misalkan ada mungkin pertanyaan yang saya tidak tahu, saya cari di AI. Kalau misalkan di internet seperti Google ya, itu kebiasaan kita kalau misalkan cari-cari jawaban tuh dari Google. Ya, saya coba ke AI. Kalau misalkan di Google itu tidak ada. Kalau misal Bang Tua gimana? Saya udah keseringan pakai AI sih. Jadi AI. kalau ibarat saya mencari buku ya cari buku lumayan susah juga ya. Iya, Cari iya. buku kita harus ke toko buku. Tapi kalau kita langsung main ke AI ya ketemulah jawabannya gitu. Mungkin ada sedikit riset-riset dari jurnal-jurnal gitu atau makalah-makalah ilmiah lah. Oh gitu. Oke, kita bahas yang lain ya. Selain Oke. Google, AI, Google Scholar, all platform mengenai pendidikan, Oke. kalian pernah nggak sih nyoba yang namanya aplikasi belajar? Aku pernah nyoba aplikasi belajar, tapi itu nggak langsung semua pelajaran ya. Aku mencoba aplikasi belajar bahasa Inggris yang aku pernah coba sih. Di mana tuh belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya aku tuh pakai Pakai apa? jadi tuh di tempat les bahasa Inggris aku itu udah menyediakan aplikasinya. Oh. Namanya Duolingo. Oh, Duolingo. Oke. Jadi Pernah aku nyoba? bahasa Inggris Saya pernah coba. Soalnya saya pernah kursus bahasa Inggris di kampung Inggris tahu. Oh iya. Iya, saya 9 bulan di sana. Mungkin Duolingo itu sangat apa ya? Keseharian saya waktu saya belajar bahasa Inggris di sana itu. Saya selalu pakai Duolingo untuk menambahkan kosakata. Bener, itu Bener kan? membantu banget. Terus Menambah bagusnya kosakata. dia itu gini, dia tuh sudah menyediakan seperti kucing. Kita nggak tahu kan bahasa Inggris. Contoh ya, kita nggak tahu bahasa Inggris kucing. Tapi dia memberikan gambar dan di bawahnya tuh dikasih tulisan cat. Oh gitu. Iya. Oh. Emang Mbak bukannya pakai Duolingo seperti Enggak, itu? maksudnya aku tuh nggak ada gambar gitu sih, Oh. langsung kata-kata. Mungkin gitu. kalau misalnya levelnya lebih tinggi kali. Mungkin. Iya. Itu juga Atau enggak bayar gitu. lagi. Iya, Lumayan. dulu itu nggak berbayar Mbak. Gratis iya? ya. Iya, waktu 2018 saya udah coba pakai aplikasi itu belum berbayar. Tapi semenjak saya kursus itu malah berbayar. Seperti ruang guru lagi kan. Sebenarnya bagusnya aplikasi buat belajar itu pemerintah menyediakan secara gratis Benar. untuk semua
warga Indonesia ya, khususnya seperti ruang guru digratiskan gitu. Jadi semua orang tuh bisa menggunakan aplikasi itu. Berarti aplikasi belajar yang Ruang Guru ini sangat Iya. membantu banget ya buat Sangat Mas Vita. membantu banget pada saat itu. Pada saat Mungkin sekarang juga membantu ya, tapi saya belum pernah coba lagi sih untuk menggunakan aplikasi itu. Kalau misalnya dari Mas Tua sendiri pernah nggak nyoba aplikasi belajar gitu? Kalau saya sampai sekarang masih coba, saya cobanya ini Aplikasi apa? Japanese Conversation karena Oh, Japanese. jadi Mas Mas suka bahasa Tua Jepang. suka bahasa Jepang ya, ya suka ternyata. karena saya tuh ini ya bahasa Inggris emang kurang banget ya. Iya. Dari dulu memang Oke. emang benci bahasa Inggris lah, bisa dibilang benci karena Oh benci? nggak tahu, karena emang gak suka banget bahasa Inggris. Jadi saya benci-benci jadi sayang loh Mas. Dulu saya seperti itu loh. jadi Benci-benci jadi sayang. jadi saya beralih ke bahasa Jepang karena emang menarik lah, Oh, tertarik sama menarik. Jepang. Jadi Iya, bahasa Inggris benar-benar kelemahan saya. Tapi kalau boleh tahu dengan aplikasi bahasa Jepang yang Mas Tua pakai itu sangat membantu nggak? Maksudnya jadinya makin banyak nggak? Oh iya, sangat membantu. Saya justru pakai dua dari bahasa Jepang. Saya pakai itu juga, Pakai apa Mas? aplikasi ngetiknya. Jadi otomatis kita ngetik itu dalam tulisan Jepang gitu loh. Jadi Oh, lebih gampang diketahui. Mungkin gini kali Mas, kita ngetik bahasa Indonesia di keyboard, lalu langsung translate gitu Mas. Bukan. Gimana? Jepang itu kan ada huruf katakana, hiragana. Jadi nggak abjad kayak kita ABCD. Kalau mereka itu beda dia. Oh. Jadi ada tulisan-tulisan itu yang orang lain nggak tahu. Jadi harus belajar abjad-abjadnya juga gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya kayak aplikasi Jepang kayak gitu, itu dibayar atau gimana? Enggak, saya cari yang gratis. Kalau berbayar ya lumayan juga harganya. Dan kebanyakan gratis sih untuk bahasa Jepang. Oke, keren-keren ya kalian ya. Ada yang bahasa Jepang, bahasa Inggris kan. Aku jadi pengen juga gitu kan belajar bahasa yang lain kan. Boleh. Pakai aplikasi belajar. Ada tertarik bahasa Jepang? Mungkin nanti saya akan tertarik sih untuk belajar bahasa Jepang. Boleh. Aku kayaknya pengennya bahasa Jerman. Jerman. Mau ke Jerman ya? Iya. OTW. Sama Ragil. Nah, selain dari aplikasi belajar itu, aku pengen ngebahas juga nih sama Apa? kalian berdua. Kita ini kan sekarang tuh belajarnya kan karena kita kelas karyawan nih. Oke, Kita iya. belajar secara online. Which is kita harus kalau misalnya ada kegiatan kerja kelompok gitu-gitu, biasanya yang jauh-jauh nih tempat rumah teman-teman kita, itu kita harus belajar lewat online bersama kelompok. Kalian setuju nggak dengan adanya itu? Itu sih karena dunia digital ini lebih signifikan ya, jadi itu lebih fleksibel. Kayak misalkan teman-teman kita yang jauh ini dia tidak bisa bertemu kan, misal kayak kita sendiri ini di Bekasi seperti sekarang ini kan, karena mungkin jaraknya masih terjangkau. Sedangkan teman-teman kita yang di luar kota atau di luar pulau itu tidak bisa menjangkau ke sini. Akhirnya kita bisa tuh menggunakan aplikasi seperti Zoom meeting yang kita gunakan setiap kuliah online. Tapi tuh ya Mas, aku tuh agak nggak setuju sebenarnya dengan bukan nggak setuju ya, lebih tepatnya ada sisi positif dan negatifnya. Oke. Negatifnya itu adalah aku nggak bisa ngeklaim semua itu pasti ada sinyal. Oke, benar. Iya kan? Betul. Kedua, aku juga nggak bisa ngakuin kayak oh masa gitu doang emang nggak bisa beli kartu lain gitu ya kan. Nah menurut Mas Mita, Mas Kue itu gimana ya solusinya ya biar kita yang jaraknya jauh-jauh ini bisa jadi satu dalam belajar online ini gitu ya. Enggak, sebenarnya sih nggak ada jalan, nggak ada solusi juga kalau kita nggak bisa online, nggak bisa ada jaringan, ya nggak bisa belajar bareng. Ya kecuali Besar itu. kita rela datang ke satu tempat untuk belajar gitu loh. Iya. Jadi kalau dibilang ada solusi nggak untuk yang nggak punya jaringan, nggak ada solusi. Ya solusinya cuma satu, kita harus datang ke satu tempat belajar bareng, baru dapat ilmu bareng-bareng gitu. Itu kalau misalnya masih di lokasi satu pulau ya. Ya, Tapi pendapat saya beda, Mas. Ya seperti kenapa? itu. Ya Mbak Natali kan tadi nggak setuju kan sama masalah itu. Mungkin gini ya, kalau misalkan kita memiliki teman di luar pulau, kalau misalnya menjangkau sini kan itu nggak mungkin. Mungkin dia lebih dekat lagi menjangkau seperti Hujan. mereka pindah ke perkotaan yang mungkin mendapatkan sinyal itu loh. Jadi dia nggak perlu jauh ke Bekasi, dia cuma pergi
ke perkotaan aja. Ya misalnya daerah yang mungkin sudah memfasilitasi jaringan itu untuk mengikuti Zoom. BTW, kalian bosan gak sih di sini? Aku pengen pindah tempat nih. Boleh. Mau cari suasana baru. Boleh, ya kan, boleh, di dalam. boleh. Ayo. Oh, di dalam? Ikut sama aku aja. Sini. Oke, boleh. Di sini tuh tempatnya tuh banyak spot-spot yang bagus. Ini yang aku maksud. Karena aku bosan, aku pengen pindah aja ke sini. Biar suasananya baru, banyak pohon-pohon, ya kan. Berasa bagus. lagi ada di luar negeri kan? Di Jepang. Jerman mungkin. Oh iya, Jerman, sorry. Nah, kita lanjut bahas yang tadi kali Boleh, ya. boleh kita lanjut. Kita lanjut bahas yang belajar online tadi ya. Balik lagi, Iya. aku ada setuju dan gak setujunya. Semua itu pasti ada efeknya kan? Pasti, Efeknya pasti. ada aja yang nggak bisa, ada aja sinyalnya susah. Tapi dengan adanya aplikasi-aplikasi untuk membantu kita bisa bertemu, ya salah satu yang kita tahu ya lewat Zoom atau lewat Google Meet yang biasa kita pakai di kelas karyawan, itu sangat membantu kita karyawan, dosen, semua sih yang sulit dijangkau orang-orang ini. Ya nggak sih menurut kalian berdua? Iya. Ya. Tapi aku ada pertanyaan. Gimana? Menurut kalian, ini kan kita bicara teknologi ya. Iya. Jadi menurutku ada batasan-batasan atau ada umur yang nggak boleh. Ya ini tiba-tiba nih anak SD dikasih teknologi kan nggak bisa kan. Maksudku kalian setujunya teknologi ini untuk anak SD udah bisa kah Iya. pakai teknologi contoh kayak smartphone, laptop, ataukah setelah SMP aja deh baru bisa teknologi yang kayak ginian gitu. Iya. Menurut kalian gimana? Kalau dari aku dulu kali ya. Boleh. Kalau dari aku sih, kalau dari anak SD ya, balik lagi harus ada yang namanya parenting. Parenting dalam arti maksud aku orang tua itu harus ikut terjun langsung Ya. dalam mendidik anak-anaknya jika menggunakan ya tadi smartphone. Karena kan kita nggak ada yang tahu nih, kadang tuh bisa aja muncul kayak ads yang nggak bener gitu kan kadang. Walaupun sebenarnya udah ada bagaimana caranya biar nggak kelihatan yang jelek-jeleknya Ada itu. fitur itu lah ya. Iya. Fitur orang tua. Orang tua Iya, ya. yang proteksi parent-parenting lah. itu. Cuman balik lagi itu sangat membantu orang tua juga buat mendidik anak-anaknya menggunakan aplikasi itu. Kalau Rizky gimana? Tapi kalau misalnya pendapat saya juga sependapat dengan Mbak Natali ya. Jadi kalau misalkan anak di bawah umur, bukan di bawah umur, lebih kayak anak SD itu menggunakan internet atau handphone, itu sangat negatif banget dampaknya menurut saya sendiri ya. Karena kenapa? Kalau misalkan anak di bawah umur menggunakan internet, dia lebih kayak mencoba main game. Nggak ada kayak mencoba buat belajar gitu. Karena dia tidak mengerti kan. Benar banget lagi. Jadi sebenarnya itu juga kesalahan orang tua pada umumnya ya. Soalnya seperti yang saya lihat mungkin saudara aku sendiri ya yang aku lihat tuh, mereka membiarkan anaknya itu menggunakan handphone di umur 1,5 tahun, 2 tahun, dan sekarang tuh banyak banget anak yang baru 1 sampai 2 tahun udah bisa menggunakan handphone. Iya, aku juga ngeliat sendiri loh. Dan orang mah harusnya digunain buat pendidikan ya Harusnya kan, gitu. searching, belajar ngomong lewat aplikasi itu kan bisa. terus kalian suka kangen nggak sih pada masa kecil itu kan dulu saya sendiri itu sering banget mempermainkan kelereng atau segala macam lah permainan itu. Sekarang tuh udah nggak ada. Udah nggak ada kayak gitu. Iya udah nggak ada Main seperti itu. lompat tali pun kayaknya juga udah nggak Udah ada. nggak ada. Dulu tuh Nggak ada waktu main lompat tali ya. Saya pernah tuh punya cerita waktu saya SD main lompat tali. Jadi di sana tuh main lompat tali kayak misalkan sebutkan nama dari huruf S. Nah kebanyakan dari teman-teman saya itu lebih mengejek ke orang tua. Siapa nih orang tuanya yang Iya. Itu sering banget seperti itu. Orang tuanya ya ampun. lalu gimana? Ya itu sih benar sih, cuma kayak gitu aja sih. Dan saya sangat nggak setuju banget ya. Saya juga sependapat dengan Bang Tua, itu Ada sangat batasannya. harus ada batasannya. Harus ada batasan gitu. Saya juga setuju. Sangat harus ada batasannya. Kalau misalnya dari kalian berdua, pada intinya tuh sebenarnya
di era teknologi ini, intinya aja nih, Iya. itu sangat membantu atau tidak? Kalau saya sih sangat membantu ya, walaupun ada beberapa pertimbangan, contoh ada batasan-batasan umur, ada batasan-batasan akses internet. Sebenarnya udah bagus lah untuk sekarang itu ada Kemenkominfo ya untuk Iya, membatasi betul, betul. Oh, iya, betul. internet apa yang bisa kita cari. Walaupun ada beberapa situs yang masih lolos kan dari Iya. pemerintah, tapi ya semoga aja lah kedepannya bisa diperbaiki sama Kominfo gitu. Kalau menurut Mas Miftah? Kalau menurut saya untuk menggunakan internet itu lebih ke kita harus bijaksana, dan untuk yang tadi Mbak tanyakan kepada kita semua tentang anak yang belum seharusnya menggunakan handphone, itu lebih ke orang tuanya yang memiliki inisiatif dan selalu memantau anak itu. Soalnya sekarang juga kan banyak tuh kayak anak yang bisa menggunakan internet. Contoh sekarang tuh kayak misalnya Atta Halilintar, Ya. itu seperti banyak kayak gitu. Pokoknya dari orang tua tuh menunjukkan video-video yang mempelajari anaknya sendiri. Itu aja sih. Oke. Nggak kerasa ya kita udah ngobrol hampir 2 jam ya? Iya. Nggak kerasa loh, kita benar-benar into banget ngomongin tentang pendidikan di Iya. era teknologinya. Karena benar era teknologi ini benar lagi booming banget sekarang tuh. Yes, sangat Di membantu seluruh juga dunia, kan? sangat membantu banget. Yes, bagi seluruh penjuru dunia. Nah, karena kita udah ngobrol panjang lebar nih, aku mau closing aja ya. Cepat banget ya. Cepet banget nggak Saya kerasa sebenarnya ya masih teman-teman pengen ya? banget. Solusinya udah ada belum? Ya solusinya balik lagi, kita harus menyikapi teknologi itu bagaimana, ya kan? Di dunia pendidikan apalagi. Iya. Kita gimana menerima itu semua? Kita menerima itu semua telan-telan semuanya atau hanya sebagian atau gimana, itu tergantung dari kita sendiri. Dari kita semua. Plus kita juga nggak bisa yang namanya menelan semua informasi dari internet, teman-teman. Kita juga butuh literatur, entah dari mana, dari majalah, koran, buku, mungkin dari dosen-dosen, profesor, dari mana kita bisa bertanya lewat mereka juga kan. Betul, betul. Ya, kesimpulannya, kalau dari saya, pendidikan di era teknologi ini ya sangat membantu buat kita, apalagi kami dari kelas karyawan. Kita membutuhkan aplikasi untuk bertemu, yaitu aplikasi Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Dan juga dengan adanya teknologi, aku juga dan teman-teman ngerasain banget yang namanya dampaknya, dampak positifnya dapat, dampak negatifnya juga ada. Tapi dengan menghadapi yang negatifnya itu, yaitu kita harus menyikapinya dengan baik. Nah, kesimpulannya adalah pendidikan ini adalah landasan bagi kemajuan dan perkembangan masyarakat. Di era digital ini, tantangan yang kompleks muncul di dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, dengan solusi yang tepat, kita dapat mengatasi tantangan ini dan membangun sistem pendidikan yang lebih efektif, relevan. Sekian dari podcast pada hari ini. Saya Natalia Java Matanis Manjuntak Saya Muhammad Abdullah Simanjuntak. Saya Muhammad Miftah. mengakhiri Terima kasih. podcast pada hari ini. Bye-bye! Bye.